Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa ittaba sunnatahu wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh pujian, sanjungan, rasa syukur mari terus kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, semua kenikmatan bahkan untuk masing-masing kita, yang kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita diberikan nikmat yang terbesarnya yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pada semua manusia, dan bahkan diberikan pada sebagian kecil dari manusia, yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita syukuri, dan semoga kehadiran kita di kesempatan pagi ini yang Allah berikan kepada kita kesehatan, walaupun ada juga sing batuk-batuk, ya batuk pilek pagi biasa usum gitu. Namun tentu secara umum kita diberikan kesehatan, demikian juga waktu yang luang, kelonggaran, dan Allah berikan sekali lagi hidayah kepada kita sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan, berikan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, keluarga beliau juga, dan tentu kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin, umat Islam, orang yang beriman, ya, hingga kelak datangnya hari kiamat. Amin. Para sekalian, para bapak ibu saudara, masih melanjutkan apa yang kami sampaikan pada kesempatan 2 bulan yang lalu, karena kemarin atau 1 bulan yang lalu Pak ya, yaitu tentang apa sebab-sebab seorang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Allah. Yaitu bermula dari kita kadang-kadang melihat dalam kondisi kehidupan kita, ada orang yang awalnya itu taat pada Allah, ya, mendekat pada Allah, menjalankan amal-amal kebaikan, dia jalankan sholat 5 waktu, ya, kemudian juga mungkin hadir di majelis-majelis ilmu juga, ya, dan dia secara umum berbuat kebaikan, menjauhi berbagai macam keburukan secara kasat mata kita seperti itu. Namun kemudian, ya, dalam sebuah episode kehidupan ternyata berubah itu, ya, menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang kemudian sholat pun tidak, ya, bahkan bermaksiat pada Allah dengan terang-terangan. Ini ada kejadian dalam kehidupan yang kita dapatkan seperti itu. Walaupun tentu sekali lagi ini juga tidak sebanyak orang yang sebaliknya, yaitu orang yang awalnya kemudian bermaksiat pada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sholat pun tidak, ahli maksiat dia, bahkan sama orang yang sholat ya kadang keting barang gitu. Namun ternyata bagaimana? Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan hidayah pada dia, sampai kemudian dia tobat dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih banyak dibanding yang pertama. Yang kita khawatirkan apa? Kita bukan termasuk yang orang yang tadi ya, awalnya buruk kemudian baik. Namun kita khawatirkan yang sebaliknya tadi, yang kita sebutkan di awal tadi. Pertama nih, sholat yo bagus, bahkan tambah sholat sunnah, bahkan mungkin puasa sunnah, baca Qur'annya, zikir, kemudian hatinya dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan, kita khawatirkan. Dan setiap kita, ya, saya pribadi, para hadirin sekalian, tidak boleh merasa aman dari seperti itu, Pak. Ya, al-amnu min makrillah, enggak boleh merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati berbolak-balik. Ya, hati kita berbolak-balik. Ada seorang di zaman sahabat Nabi, ya, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia waktu itu, atau setelahnya, di zaman setelahnya, ada seorang yang soleh, Pak, ahli ilmu. Kemudian bagaimana? Kemudian dia tertarik dengan seorang wanita Khawarij. Ya, Khawarij zaman apa itu? Yaitu seorang yang mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan dosa besarnya. Ya, ada sebuah alasan tertentu yang tidak semestinya dia keluarkan kaum muslimin,
dari keislaman dia keluarkan. Dianggap orang yang keluar dari ajaran Islam, orang Khawarij. Ya. Dia tertarik dengan wanita Khawarij ini. Ya, mungkin tercantik di masanya mungkin. Sampai akhirnya bagaimana dia mau menikahinya, diingatkan sama yang lain. Ya, jangan kamu nikah, itu termasuk gembongnya Khawarij. Ya, gembongnya Khawarij. Namun dia tetap mengatakan bagaimana saya mau menikahinya dalam rangka mendakwainya. Nah, ya, itu tujuannya mulia kan ini kan. Saya mau nikahinya dalam rangka apa? Mau mendakwainya dia. Mendakwai wanita tersebut. Hanya betul dia menikah dengan wanita tersebut sampai akhirnya ya hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia pun termasuk menjadi gembongnya Khawarij di masa itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita tentu sekali lagi tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di antara hal yang harus kita lakukan, Mbak, itu apa? Saat kita membaca satu doa yang wajib kita baca, dan itu doa yang terpenting, itu doa minta hidayah dalam setiap sholat kita, hendaknya kita berusaha masukkan dalam hati kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Yang saat ini Allah, saya sholat kemarin, saya sholat besok pagi juga demikian. Semoga ini Engkau jadikan terus sampai akhir hayat saya, terus bisa menjalankan sholat 5 waktu. Ya, sekarang saya Allah sudah bisa baca Quran. saya bisa meluangkan waktu saya untuk baca Quran setiap harinya, mungkin kursa halaman atau 1 lembar atau lebih dari itu, sesuai dengan agenda yang kita buat masing-masing. Semakin banyak semakin bagus tentu. Ya, saya minta demikian juga esok pagi, lusa demikian ya Allah, sampai akhir hayat saya bisa mendekat dengan kitab suci-Mu, Al-Qur'an Karim, dan seterusnya. Itu yang hendaknya kita minta pada Allah senantiasa dalam setiap hari. Kita minta dan masukkan dalam hati kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan-Mu yang lurus, jalan yang sudah ditempuh, sudah jalan di depan kita, sudah jauh mereka. Jalan yang lurus ini an'amta alaihim, orang-orang yang Kau telah berikan nikmat dari karangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, sudah di depan kita mereka dengan amal soleh mereka yang banyak. Awak ini kita semoga dijalani terus walaupun ya timi awak ini. Ya, jalan kita mungkin pelan, dengan amal kita yang seperti ini kita bisa lihat masing-masing. Namun semoga selama kita di jalan ini kita bisa sampai di ujungnya. Ya, kita bisa sampai di ujungnya itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari sekalian para Bapak Ibu, kemarin sudah kami sampaikan di antara hal yang menjadikan orang menyimpang, yang pertama jiwa kita sendiri, ada potensi itu yang Allah berikan kepada jiwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, kefasikannya, ya dosa, maksiat dan sebagainya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Ada potensi pada diri kita untuk berbuat kemaksiatan itu yang mengajak kepada keburukan, ya, mengajak kepada keburukan. Demikian juga yang kedua adalah mengikor hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita yang inginnya adalah santai, inginnya adalah sesuatu yang menyenangkan, meskipun kita tahu, meskipun manusia tahu, apa itu, tahu di ujungnya kalau dia ikuti terus hawa nafsunya dia akan terjebur ke dalam jurang neraka. Namun ketika hawa nafsu sudah menguasai seorang, dia nggak peduli itu, nggak ada peduli dia. Terus jalan ikuti dia, mengikuti hawa nafsunya sampai akhirnya betul-betul terjerumus ke jurang kesengsaraan yang abadi. Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir kami sampaikan kemarin, di antaranya sebagian, yaitu adanya waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik ini adalah ya seolah sebagai pembunuh bagi pemiliknya. Ya, dan menjadikan umur seorang manusia menjadi sia-sia. Oleh karena itu setiap kita yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya, karena kemungkinannya cuma 2. Kalau waktu luang tadi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka yang satunya lagi untuk apa? Mesti keburukan. Ya, mesti keburukan atau hal yang sia-sia, mesti hal yang sia-sia. Nah, kalau dia melakukan yang demikian, ya, maka seolah-olah dia itu ya diciptakan untuk sesuatu yang enggak ada faedahnya sama sekali. Allah sampai mengatakan bagaimana dalam surat Al-Mu'minun, sering kita dengarkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Allah mengatakan, apakah kamu mengira ya bahwa sungguhnya kami, kata Allah,
menciptakan kalian, menciptakan kamu secara main-main saja. Ya, seolah-olah demikian. Apa itu? La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, disuruh untuk menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, atau tidak ada pahala dan siksaan, seolah seperti itu. Padahal tidak. Ya. Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kamu mengira demikian? Sehingga waktu digunakan untuk hal yang sia-sia, sampai akhirnya digunakan apa? Untuk ghibah, untuk namimah, untuk hal yang ya tidak ada manfaatnya bagi dunia maupun akhirat kita. Nah, ini diantara hal yang menjadikan orang kemudian terjumus pada ya penyimpangan, karena dia tidak manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal kita, sekali lagi, kita diciptakan punya tujuan. Allah memberikan kepada kita garis tujuan yang jelas dalam kehidupan di dunia. Ayat yang selalu kita ingat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yang menjadi pedoman bagi kita, peringatan bagi kita agar kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah dua kaki seorang hamba itu berpindah, bergeser, pindah ke tempat yang lainnya. Ya, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Hatta yus'al, sampai dia selesai ditanya, ditakoi kabeh awake dhewe, maka harus menyiapkan jawaban yang sebaik-baiknya dengan amal kita di hari ini, dengan juga jawaban kita yang tepat nanti. Apa itu? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya. Ya, dihabiskan untuk apa? Umurnya. Ya, mungkin di sebagian atau kita ya pernah melakukan sesuatu hal yang betul-betul sia-sia dalam kehidupan kita di satu episode kehidupan kita dulu mungkin. Nah, niki sampai di kok tesih paringi Yusuf panjang sampai hari ini manfaat untuk kita, Pak. Karena Bapak sekalian, para Ibu, kalau dulu kita pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, maka ini kesempatan kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar, ya, thalabul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Ya, agar apa? Itu semua yang sia-sia tadi yang kita gunakan untuk maksiat, untuk macam-macam, Allah ampuni itu, Allah tutupi. Ini manfaatnya kita masih hidup sampai hari ini. Ya, agar kita bisa memperbanyak istighfar, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala, ya, tobat dan istighfar, Allah hapuskan itu, Allah tutupi apa yang sudah kita lakukan tadi, dari keburukan, dari hal yang sia-sia. Ya, tentang umurnya, pada apa dia dihabiskan untuk apa? Ya, kadang kita mendapatkan ada seorang yang mungkin di umurnya, di sebagian besar umurnya digunakan untuk maksiat pada Allah, nggak kenal dengan Allah, bahkan mungkin nggak sholat. Ya, ada kadang-kadang sebagian masih kita dapatkan seperti itu, sampai sepuh banget seperti itu. Ya, biasanya karo koncone ya, napa Pak sini Pak banting kartu niku Mas niku. Gaple nggih. Gaple, kadang ya ngombe-ngombe pas nome. Sampai sekarang tua pun masih seperti itu. Cek kumpul jadi cah loro, cah tuwek loro nggih. Cah tuwek loro cek main gaple bareng. Terus kemudian juga cek ngombe sithik-sithik wis rada tuwa. Masyaallah masih ada Pak ini, Pak. Ya, saya tahu ini demikian ya. Ada itu, masih ada. Masih, Pak. Berarti tahu juga itu ada. Ya, saya kira orangnya beda itu, saya kira orang yang beda. Masih ada yang seperti itu. Ya, nah untuk bilang mendariki. Ada orang yang demikian. Ya. Kemudian bagaimana? Kemudian di akhir hayat alhamdulillah ada yang diberi hidayah dan sebagainya. Nah, ini tentu adalah umur yang terbaik bagi dia. Kalau dia sampai kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya dalam hal apa dia amalkan. Dalam hal apa dia amalkan ilmunya itu. Ya. Nah, ini bagi kita semuanya, sedikit atau banyak kita diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Sekali lagi ini juga titipan ya. Bapak sekalian, ilmu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harta juga demikian. Ya, keluarga kita, anak kita, ya, kendaraan kita, rumah kita dan sebagainya titipan kabeh. Begitu yang titipan kita juga ingat saudara-saudara kita di mana kemarin saya ngelongsor itu, Pak. Beberapa tempat ya, bareng ini nggih. Cilacap nggih wonten kita nggih. Banjarnegara napa dino? Banjar, ada yang di Jawa Barat juga ya. Itu iya Jawa Barat, daerah mana itu? Garut napa? Pandeglang bukan Pak ya? Tempat yang lain mungkin ya. Berapa tempat itu? Kita ingat di bawah yang sudah tinggal di sana sudah berapa tahun itu? Puluhan tahun mereka mungkin buat rumah di sana. Ya.
Rumahnya mungkin ya ono sing magrong-magrong, ono sing wedi, ono macam-macam. Dia dikumpulkan hartanya dari puluhan tahun itu di sana. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan ngambil, ya sudah, itu dalam waktu berapa menit itu. Apakah ada sampai 24 jam? Mungkin nggak ada ketika longsor terjadi. Ya. Dan ini membuktikan bagi kita semuanya bahwa semua titipan dari Allah. Allah ngambil mudah itu. Awak dhewe kadang golek yo suwe Pak nggih. Bangun omah niku jenengan teng mriki teng Perum Korpri pinten tahun, Pak? Nggih, pertamane gur cilik Pak jaman biyen nggih, mungkin nggih. Tipe pinten jaman biyen? 21. Gur kamar tok ning siji tok niku berarti. Kamar bar niku gerek WC tok niku mungkin nggih. Sekarang lagi dibangun macam-macam. Loh itu lama, mungkin nyusunnya sampai kemudian dipolke dan sebagainya, itu kan suwe niku. Nggih. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan ngambil, yo rasa suwe-suwe niku. Itu harta. Ilmu juga demikian. Ya, orang punya ilmu kemudian ada suatu kejadian iso hilang ilmunya. Makanya sering disampaikan itu ulama ahli hadis zaman dulu ada yang ya kami pernah sampaikan itu. Apalane top. Ini apalane rung sepiro Pak nggih, belum seberapa. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau nulis kitab Al-Minhaj itu dalam ringkesan Al-Muharrarnya ulama Syafi'iyah itu Pak ya, meringkas masalah fikih itu sampai saya lihat hampir 900 atau 1200 halaman itu. Itu beliau tuliskan dalam rangka apa? Dalam rangka ben diapalke penuntut ilmu di zamannya. Dan mengatakan saya lihat orang zaman sekarang itu para penuntut ilmunya lemah semangatnya untuk ngapalke. Saya tuliskan ringkesannya. Saya 200 halaman ben diapalke. Piye Pak? Kira harus ngapalke. Siap napa mboten niku semonten niku. Itu ya. Masyaallah itu. Nah itu zaman dulu lebih lagi, itu orangnya ulama ahli hadisnya sebelum Imam Nawawi. Ya, mereka biasa ngapalkan, dia nggak cuma hafal dong, maksudnya paham dan bisa istimbat hukum, ya mengambil faedah hukum. Nah ini bagaimana kemudian ketika dia punya perpustakaan zaman dulu, termasuk diantara kebanggaan atau kesenangannya para ulama zaman dulu, zaman sekarang juga demikian, apa mengumpulkan buku itu, ya dibaca tapi orang ngumpul itu, ya sehingga punya perpustakaan melipas masa di Baghdad itu ya. Ya keemasan ilmu pengetahuan waktu itu, orang dia punya perpustakaan segini ini baru masih kecil ini, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin hampir jutaan kitab dia punya waktu itu. Kebakaran waktu itu, kebakaran bukunya, seneng itu. Hanya bagaimana akhirnya setelah itu hafalannya itu campur-campur, ya hafalannya campur-campur, tidak lagi kuat kokoh hafalannya. Makanya kemudian para ulama ahli hadis ya ketika meriwayatkan hadis dari perang tersebut itu memberikan patokan tontonan iki yang riwayatnya diriwayatkan sebelum dia kebakaran perpustakaannya, maka ini orangnya sikoh. Ya sikoh maksudnya terpercaya, riwayatnya betul, ya diterima. Tapi kalau ini riwayat ini kamu ambil setelah perpustakaannya kebakaran, maka ini riwayatnya dhaif, lemah ini. Loh, lihat itu. Orang punya ilmu sampai demikian. Ya, ilmu pun juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang kemudian dikasih napa Pak, sudah tua itu lupa-lupa napa jenenge? Pikun nggih. Apapun kadang bisa lupa juga. Yang dia sudah pelajari pun bisa lupa juga. Walaupun saya juga pernah ketemu juga orangnya masalah macam-macam lupa. Tapi masalah ilmu ya ora lali, Pak. Ya, ada itu yang demikian. Saya ketemu dengan beberapa orang demikian. Opo-opo masalah opo lali, kok kacamata lali, tapi iki akeh tunggalian iki kita iki. Ndok kunci lali, akeh tunggalian iki, Pak. Jadi biasanya takut ibu itu ibu itu di rumah itu kaya Google, Pak. Google di rumah itu ibu. Bu, ning ngene ngendi? Mesti takut ngenten niku. Soalnya memang laki-laki itu kon golek ingatan niku mripate ra iso nyebar. Jadi biasanya ora ketemu. Tapi ibu-ibu ketemu biasanya. Gitu ya, itu kenyataannya kayak gitu biar rata-rata ya. Jadi demikian, ada yang saya pernah tahu itu lupa, bahkan kadang-kadang hujan barang itu ke pasar nggawa payung, tapi mulai-mulai payungnya rada digerake. Udan-udan Pak, sampai sama istrinya, "Loh, kok udan-udan kenapa?" Orang nggawa payung. Lah kuwi sing tok tenteng ku ya apa gitu. Gitu. Tapi ilmu ora lali Pak dia. Ya, suruh nyebutkan apa, enggak lupa dia. Tapi masalah yang sepele kayak gitu lupa bisa. Nah, aku lihat ini ilmu sekali lagi ini juga titipan dari Allah ya. Nah, kalau kita diberi sedikit atau banyak dari ilmu itu, maka bagaimana fima fa'ala, nanti ditanya juga apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya dan dia ajarkan untuk pada orang lain. Nah, ini
menjadi apa namanya peringatan bagi kita semua. Tentu yang kita sudah pelajari, kita sudah dapatkan ilmunya, jangan lupa diamalkan. Sebab sampai ditakoke wis diamalke duwe ilmu kok ora diamalke. Ya. Nah, kemudian juga ini bukan berarti kemudian ya sebagaimana anggapan sebagian orang gue yang duwe ilmu malah konsekuensi ini macam-macam, mending ngerasa sinau keliru lagi niki. Ya. Karena apa, nanti dia juga akan dihisab, dihitung, loh kok duwe waktu untuk belajar, ini kewajiban kamu untuk belajar, kok ora sinau kan gitu. Kok nggak belajar juga. Nah, ini apa, ini juga akan ditanyakan. Ala kulli hal ya disebutkan bahwasanya yang namanya amal itu adalah thamaratul ilmi. Ya, amal itu adalah buahnya ilmu. Sehingga ketika orang bertambah ilmunya harus nambah itu dari amalnya. Ya, tambah khusyuknya, tambah hati-hati ini pun ya dalam berbuat, dalam berkata dan sebagainya. Ya, dan ini yang menjadi konsekuensi dari ketika seorang itu memiliki ilmu. Makanya orang yang berilmu dengan ilmu yang semakin tinggi itu yang lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sungguhnya yang takut pada Allah dengan sempurna, dengan lengkap, dengan lebih banyak dibanding yang lain adalah para ulama. Yang lain selain ulama yang tuh rasa takut, kita juga punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama, orang yang memiliki ilmu lebih, dia lebih takut. Itu ulama yang robbani, Pak, tentu. Kalau ulama yang tidak. Ulama yang buruk tidak seperti itu. Ya, bahkan dia kadang-kadang berfatwa berbeda dengan ilmunya. Ya, berfatwa berbeda dengan ilmunya. Sing haram ya di remang-remang kadang bisa jadi halal barang. Sing halal yang ada tuntutan tertentu kadang nggak boleh kan sebagainya. Ini tentu ulama yang tidak sesuai, tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, gitu Pak ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ya, ilmu tadi satu, umur juga satu tadi yang ditanyakan. Berbeda dengan harta. Harta ditanyakan dua macam. Min aina iktasabahu, dari mana dia ya dapatkan. Golek kok ngendi, halal apa haram. Nah, ini awake dhewe ngatos-atos tetap kita cari ya harta, kita cari rezeki golek sing halal mawon. Ya itu iso kadang akeh, kadang pas-pasan, kadang sithik Pak nggih. Ya wajar seperti itu. Ya, namun sedikit atau banyak yang penting kita cari dari jalur yang halal. Itu sing nentrem ke awake dhewe, uripe yo tenang. Jajal wingi sing dicekel KPK niku pinten Pak sing dipamerke? 13 triliun Pak nggih. Nggih Pak nggih. Gitu sama Jaksa Agung nih gitu ya, Kejaksaan ya. Itu mriki sak masjid mungkin setengah masjid nggih gitu nggih. Dibagi sak korpri terus pundi Pak? Wah, ada tengok-tengok kabeh ning omah kan. Nah, niku kados pundi? Banyak memang, tapi kados pundi apa ya sing golek ya tenang, enggak mungkin tenang itu. Ya, ya ketake kaya tenang, kaya-kayae. Ya, tapi hatinya enggak akan pernah tenang. Bahkan tidur pun mungkin ngimpi dioyak-oyak KPK atau Jaksa Agung itu Pak ya. Nanti tidur aja enggak jenak gitu mesti. Nah, itu ya. Namun kalau kita cari yang halal, walaupun mungkin kadang ya sidik, kadang pas-pasan, alhamdulillah kadang banyak juga. Itu semua lebih menenteramkan kehidupan kita. Ning dunia ini tentrem, ning akhirat itu tentrem. Sehingga ketika dihisab enggak banyak urusan ya awake dhewe. Ya, kalau apa namanya sebelibet golek ya dari jalur yang macam-macam wis pomes golek lah. Yang penting entuk. Maka yang ini akan membuat susah dia sendiri. Ya, tidak berkah di dunia, di akhirat juga urusannya itu. Wa fima anfaqah, demikian juga di jalan mana dia belanjakan. Artinya bisa jadi dari jalur yang halal dia. Namun ketika dibelanjakan pada hal yang haram, maka ini juga ya akan menjadi ya bencana bagi pemiliknya. Nah, ini juga ada yang demikian. Ya, kasihan kadang-kadang kita dapatkan saudara-saudara kita sing dadi sopir Pak nggih. Sopir nopo truk barengan niku lho Pak. Ya ini banyak nih tentu, saya kira banyak ya, tidak cuma itu aja. Ya ning dalan mampir ning warung, makanya disebut sopir niku yen ngaso napa Pak? Mampir. Mampire ning warung bakso napa-napa nggih penak. So kadang mampire tinggal maksiat niku lho. Nggih, leres mboten? Gitu. Mampir di maksiat. Wis kadang-kadang sing kudune dikeke anak bojone malah diambilke niku. Nggih, napa jenenge sakniki wonten jenenge katanya istilahnya warung pangku. Napa nggih? Pemain di pangku napa-napa niku lho. Nah, kemudian bayar, kemudian entek duwe. Tekan omah wis gerek gurnu sutok karo bojo karo anake. Duwe wis entek. Nih, kanggo mampir sing mboten genah niku kok.
Naudzubillah min dzalik. Padahal jasanya dia mungkin nyopir ya halal, nyopir ya halal. Ya, teman bagaimana kemudian diinfakkan pada hal yang tidak ya pada semestinya, pada jalur yang haram. Nah, kita juga demikian ya, 1-2 rupiah ini mboten nonton saat ini 1-2 rupiah kecuali pulsa. Ya, pulsa nonton rupiah-rupiahan 100 rupiah dan sebagainya, 10.000 rupiah. Nah, itu juga hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ya hal yang halal. Untuk yang mubah boleh selama tentu tidak berlebihan. Kagem kulineran angsal mboten Pak nggih, angsal monggo. Nggih, yang penting sepeda meleh mboten berlebihan. Ada di sana yang kita mungkin infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang dinasihatkan oleh Nabi juga ben manah kula panjenengan sami hati kita itu menjadi lembut, menjadi bersih juga. Jangan lupa kita santuni anak yatim, jangan lupa kita berikan derma kepada orang yang di bawah kita, fakir miskin, kerabat kita sing mboten gadah. Itu menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita menjadi lebih bersih lagi gitu ya. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya dalam hal apa dia manfaatkan, diparingi badan digunakan nopo ibadah sama Allah nopo mboten. Ini semua ditakok ya. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, termasuk umur tadi, waktu tentu saja adalah waktu. Ya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan para orang-orang soleh zaman dulu, dia betul nonton nopo-nopo nih, sampai ada di antara mereka itu yang betul-betul kentekan waktu, Pak. Kentekan waktu nopo kagem beramal soleh. Ya, untuk beramal kesolehan. Ya, untuk berdakwah, untuk menulis, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk aktivitas sosial sebagainya sudah habis itu waktunya. Sampai dia lihat ada orang yang tiap hari dia lihat pagi sampai sore duduk tengok-tengok di warung kopi zaman dulu. Sekarang jenenge nggih wonten modern Pak nggih. Berarti kafe niku mboten sekedar di hari ini, zaman dulu juga ada ya. Ya, tengok-tengok ning mriku terus dari pagi sampai sore. Yang sing dodol ya ora apa-apa, sing dodol masa ora tengok-tengok ning mriku nggih. Tapi ini setiap hari di situ terus. Ya. Kayak ora duwe aktivitas yang lain. Ya, dia ngobrol di sana setiap hari, dari pagi sampai sore, pulang lagi besok lagi seperti itu. Sampai dia ulama tadi bilang, orang soleh tadi bilang, kalau waktu itu bisa dibeli tak tuku jane dhewe, waktune tak tuku wae. Ya, saya beli waktunya. Karena apa? Saya udah kehabisan waktu untuk beramal kebaikan. Sampai pengen diane sampai udah nggak bisa lagi misalnya. Kalau waktu itu bisa saya beli waktunya. Ya, biar untuk saya aja gitu loh. Masya Allah, itu ya orang zaman dulu demikian sampean. Nah, Nabi juga mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Ya, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Sakniki awake dhewe pun napa niki kita ya. Nggih pun rada lumayan tesih nom sithik lah rapat itu. Ya, setengah tua. Ya, akeh santene malah kita niki. Yen golek arep ke napa kinggule luwih cocok niki kita iki. Nah, kuliah napa waktu mudanya masih, artinya masih digunakan lah kita masih punya waktu lah. Ya, durung napa jenenge, belum dijemput malaikat maut kan punya waktu, berarti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ditanya itu, gunakan sebelum masa tuanya pun betul saged napa-napa. Wa sihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum masa sakit. Mumpung sehat, gunake sing sae-sae. Ya, dan ini manfaat bagi kita, Pak. Kalau kita biasakan kita dalam kondisi sehat seperti ini, biasanya nggih ngaos, niki tiap minggu ngaos terus sebesendo. Ketoke teng mriki ngaose ra gur sepi minggu tok niki ketoke. Malam napa niki wonten mriki teng mriki? Malam Jumat wonten nggih. Biasanya datang terus kecuali wonten pambengan, wonten acara sing mendadak, wonten acara sing memang betul-betul penting. Terus datang terus. Kemudian juga sholat berjamaah juga datang terus biasanya. Nggih, pas sehat pas kula panjenengan sami paling sehat. Maka dalam kondisi pas kita sakit jenenge priantun nggih, yang sehat terus kita sepanjang hayat ya jarang-jarang nggih. Iya, walaupun ya mungkin ada sakit yang agak ringan lah. Sing jarang sakit niku ada orang Indonesia Pak, ada yang jarang sakit niku. Paling pilek pun jarang sekali. Siapa? Dokter Hembing. Atas Pak Jen Pak. Dokter Hembing itu loh, Profesor Hembing itu. Pernah tahu ya? Hembing Wijaya Kusuma itu pilek aja jarang sekali. Ya.
dan beliau di usia berapa itu, hampir 70 tahun ya, 60 tahun, diwawancari bagaimana kelihatan masih seger itu kan, ini gimana dok gitu ya, apa namanya kondisinya ya, masih sehat saya, ini atas badan ke atas ya 40 tahun, badan ke bawah 30 tahun ya, karena memang pinteran nih Pak ya, terjaga kesehatannya. Namun secara umum kan orang apa namanya yang sakit ya. Nah ketika kita dalam kondisi sakit ya, sementara kita setiap harinya melaksanakan amal kebaikan seperti itu ya, maka dalam kondisi sakit pun kita mendapatkan ganjaran sebagaimana sehat kita waktu itu. Biasanya ngaji, untuk ganjaran ngaji, pas sakit jadi pengen ngaji tapi betul sakit, tetap kita dapat ganjarannya orang yang datang ke majelis kajian, kan penak niku. Kemudian juga kata beliau, wa ghinaka qabla fakrik, kecukupanmu masa kayamu sebelum masa kamu nggak punya. Ya, tadi kita sampaikan, namanya dunia itu cokro manggilingan yang muter terus. Ya, kadang akeh, kadang sidik, kadang pas-pasan. Ya, maka dalam kondisi kita dicukupi oleh Allah, diberi lebih sama Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berinfak, berderma, nyambung silaturahmi, berbuat baik sama kerabat kita, mumpung duwe kan gitu. Ya, untuk infak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk infak masjid dan sebagainya. Masjid yang rano sing infak ya ora jalan kegiatan ini, AC mun pinten iki. AC ini bayar gratis napa mboten Pak niki, Pak? Bayar napa mboten niki? Bayar to nggih. Nah, maka ya sudah no, berarti panjenengan sing di sekitar sini sing kudu ngurip-nguripe kudu ya gelem ra gelem kudu infak, ya kudu gelem ning Pak. Ya kita sisihkan sebagian harta kita untuk ini. Ya karena yang nyukupi ya panjenengan kan gitu ya. Nah, ini semua bagaimana pas kecukupan kita bisa berinfak seperti itu. Ya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di masa nggak punya bagaimana ya tetap infak walaupun nggak banyak. Ya, walaupun tidak banyak. Makanya sering disebutkan jangan nunggu ya apa namanya kamu itu pengen sedekah, pengen berderma, pengen infak, nggak usah nunggu kalau sudah kaya. Ya, somben aku yang suka tak infak tak sedekah. Yo yang situ-situ yang situ-situ piye Pak? Ya, kalau ada orang bercita-cita seperti itu loh, orang-orang bercita seperti itu ya, berkeinginan seperti itu. Somben aku yang suka aku tak lagi derma berinfak. Ternyata bagaimana orang anti suka mati sih, ora situ namanya. Ya, maka bagaimana dalam kondisi apapun? Ya, dalam kondisi dia lapang maupun sempit tetap dia berderma jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu jumlahnya kan beda, sesuaikan dengan kemampuannya. Wa faraghuka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dia pas waktu luang ya gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini mumpung awake nggih terus diparingi kesang, diparingi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah, untuk zikir pada Allah dan ya amal-amal kebaikan. Ya, pada sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 5 Pak ya. Tinggal 4 menit lagi nih. Ya. Yang terakhir adalah yang kami sebutkan adalah kelalaian, lalai ini yang menjadikan orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kelalaian? Yaitu melupakan kewajiban dan ngremehke dalam mengamalkannya. Ya, kewajibannya dilalaikan, diremehkan dalam melaksanakannya. Nah, Allah peringatkan kita dari yang demikian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Ya, apa itu meninggalkan haknya Allah, kewajiban sama Allah ditinggalin itu, dilalaikan. Ya, salat ra gelem, poso ya ra gelem. Ya, sebagainya. Dia lupakan itu. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada Allah dia lupakan. Maka bagaimana balasannya? Fa'ansahum anfusahum. Ya, maka mereka pun kemudian lupa dengan mereka sendiri. Kudune sing dia lakukan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri di dunia dan akhirat telah dilakoni. Coba Pak, panjenengan bayangkan, panjenengan penggali itu orang-orang yang sudah mudminul khamr, pencandu narkoba. Contohnya Pak ya. Ini kan satu maksiat ini. Maksiat yang lain juga bersama. Pencandu narkoba yang wis mencandu, kira-kira dia pikirkan nggak masa depannya? Mikirkan betul Pak? Nggak mungkin itu mikirkan. Wes toh pokoknya dewe terus dalam kondisi demikian terus. Yang penting sesuk untuk meneh, untuk barang yang meneh. Kan demikian ya. Untuk sabu meneh, untuk narkotik, untuk macam-macam opium macam-macam. Ya. Itu terus yang dia pikirkan. Mikirkan masa depannya, mikirkan kebaikannya enggak dia akan pikirkan. Apalagi akhirat, lupa dia dengan kebaikan untuk dirinya sendiri. Demikian juga maksiat yang lain. Ketika orang sudah
mencandu ya maksiatnya, dia terjerumus pada maksiatnya, dia lupakan. Dia akan lupa dengan ya nasib baiknya sendiri. Berarti pikir gimana? Itu ya. Itu kalau apa? Kalau dia lupakan Allah, dia tinggalkan kewajiban, dia langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun, dan itulah orang-orang yang fasik. Nah, ini yang menjadikan orang kemudian terjerumus ya, dia menyimpang di jalan Allah kalau dia tinggalkan kewajiban, dia remehkan dalam melaksanakannya. Makanya kalau panjang sami monggo dalam menjalankan kewajiban kita semangat ya, datang kepada sholat berjamaah kita semangat, kemudian kita datang kepada hal yang baik kita bersemangat. Maka dengan itu ya semoga kita diluruskan terus oleh Allah, dijadikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para sekalian, para Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga walaupun tidak terlalu banyak sekali, setengah jam lebih sedikit ya, semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita yang baik-baik bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan menjadi amal kesolehan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa khuda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.